أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Seandainya setiap orang berbuat zalim itu punya apa yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengannya. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Diputuskan oleh Allah di antara mereka yang adil, sedang mereka tidak dizalim sedikit pun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi banyak mereka tidak mengetahui. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Shadaqallahul adzim. Saya akan bacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dari Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, dia berkata, para orang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kami ini harus berobat jika sakit? Beliau menjawab, iya. Wahai sekalian hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan satu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apakah itu Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu penyakit tua atau pikun. Hadis riwayat 2038. Jadi kepada saudara-saudaraku, setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya kepada saudara-saudara yang sedang sakit, janganlah berputus asa, teruslah berobat ya. Dan hisabnya juga bagus, artinya uang harta yang digunakan untuk berobat itu hisabnya bagus, dicatat di malaikat raqib, tidak sia-sia. Jadi ketika saudara-saudaraku sakit, berobat habis ratusan ribu, jutaan, bahkan lebih dari itu, maka itu tidak menjadi sia-sia. Dihisab harta itu, dan harta itu menjadi amal soleh. Ya, gitu. Jadi setiap penyakit itu Allah menciptakan obatnya. Tapi kata hadis di sini, ya, satu yang tidak ada obat itu adalah penyakit tua atau pikun. Iya, tidak ada obatnya karena manusia semakin lama semakin tua, dan semakin tua itu semakin pikun gitu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-4084. Kegagalan dalam pengobatan bersifat kompleks. Salah satu faktornya adalah kesalahan pada manusia, baik dari kalangan medis maupun dari pasiennya itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan pencegahan yang menyeluruh dari semua yang berkepentingan agar terhindar dari kesalahan pengobatan.
Kemudian saya tambahkan bahwa obat medis itu tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah kan Nabi Musa itu sakit ya, apa? Sakit gigi atau sakit apa itu? Kata Allah, saya lupa sakitnya sakit apa itu ya. Kata Allah, coba kamu ngambil suatu daun di depan rumah itu, daun itu kunyah ya. Setelah dikunyah adalah sembuh. Nah, suatu ketika Nabi Musa sakit lagi, sakit yang sama, ya, sakit gigi ya, katakanlah sakit gigi. Kemudian dikunyah lagi, tapi tidak sembuh pada kesempatan yang lain. Kenapa? Yang membedakan yang pertama itu karena dia ingat Allah, yang kedua dia karena daun. Jadi ketika sakit yang diingat itu adalah bukan para medis, obat, tetapi Allah dulu. Karena Allah yang menyembuhkan penyakit. Baru setelah itu adalah para medis, obat. Allah dulu, Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang menghilangkan, yang menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Wa yubaidna darabbahu anni ma santudu wa arhamur rahimin. Itu ya. Kita teruskan. Hadis yang berkaitan dengan sunnah tidur pada awal malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Lalu beliau melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari 1146 dan Muslim 739. Kurang tidur secara signifikan berdampak pada berbagai aspek kesehatan, diantaranya kesehatan kardiovaskular, fisiologi pernapasan, sistem kekebalan tubuh, dan kinerja kognitif. Kurang tidur baik karena durasi pendek atau kualitas yang buruk dapat menyebabkan gangguan yang mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Oleh karena itu, kaum muslim disunahkan tidur itu awal malam, jam larut, dan bangun di akhir malam. Kenapa bangun akhir malam? Karena mau sholat tahajud, ya. Gitu. Jadi rugi sekali orang-orang Islam Muslim yang tidak sholat tahajud meskipun ini sunnah. Kenapa? Jadi sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat maktubah, ya, itu adalah sholat tahajud pahalanya. Sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu itu adalah sholat tahajud. Gitu. Sama dengan sebaik-baiknya puasa sunnah yang paling besar pahalanya adalah puasa di bulan Muharram setelah puasa wajib. Ya. Jadi rugi kita kalau tidak sholat tahajud meskipun itu adalah sunnah. Ya. Karena kita akan mati, akan pulang. Lah apa yang akan dibawa? Bukan harta, tetapi amal soleh. Salah satunya adalah sholat tahajud. Gitu. Dan ciri orang masuk surga itu dia istiqomah dalam sholat tahajud. Ciri husnul khotimah bahwa dia itu adalah sholat tahajud. Bahkan ada suatu ulama yang mengatakan ciri orang yang masuk surga itu dia istiqomah dalam sholat tahajud. Kalau misalnya tidurnya jam 1, jam 2, sholat tahajudnya berat, ya, mungkin juga sholat subuhnya kesiangan. Gitu. Tapi kalau tidurnya jam 10, ya gitulah. Ya, insya Allah lah bisa sholat tahajudnya gitu ya. Kita teruskan. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dua orang dari penduduk Masyrik datang kepadanya lalu keduanya berkhutbah hingga orang-orang heran dan dengan penjelasannya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam penjelasan bayan itu mengandung sihir atau sesungguhnya sebagian bayan penjelasan itu mengandung sihir. Hadis riwayat 5434.
Kemudian kandung hadis yang berkaitan dengan sihir dalam perkataan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ada dua orang penduduk dari masjid datang kepadanya. Lalu keduanya berkhutbah hingga orang kagum dan dengan penjelasannya. Lantas Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam penjelasan bayan itu mengandung sihir, atau sesungguhnya sebagian penjelasan bayan itu mengandung sihir. Islam mengakui keberadaan sihir, tetapi menekankan bahwa pada akhirnya tunduk pada kehendak Allah. Sihir digambarkan sebagai ujian bagi orang yang percaya dan prakteknya dikutuk karena sering melibatkan penggunaan kekuatan supranatural yang bertentangan dengan monoteisme Islam. Sihir itu nyata dan dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Kemudian hadis yang berkaitan dengan kewajiban bertawakal dalam setiap urusan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa dahulu para penduduk Yaman berhaji, tetapi mereka tidak membawa bekal. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka meminta-minta kepada orang-orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, berbekallah karena sesungguhnya sebagian bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah 2197. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Amru dan dari Ikrimah secara mursal. Hadis Bukhari 1426. Penelitian menunjukkan bahwa tawakal yang melibatkan penyerahan diri kepada Allah sekaligus melakukan upaya dapat secara signifikan mengurangi tingkat depresi. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada orang yang mati syahid ada 5, yaitu orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis Bukhari 2674. Semoga kita hidup mulia ya, dan matinya adalah mati husnul khotimah atau mati syahid ya. Hadis yang berkaitan dengan jauhilah Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata, amma ba'du, keharaman Umar minuman keras telah turun, yaitu yang terbuat dari 5 jenis, anggur, kurma kering, madu, biji gandum, dan tepung. Khamar adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal sehat. Hadis riwayat Bukhari 5153. Alkohol meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh yang mengakibatkan kerusakan mitokondria. Stres oksidatif ini diperburuk oleh stimulasi enzim sitokrom P450 dan penurunan kadar antioksidan. Menjadi alkohol sebagai kontributor utama sirosis hati dan terkait dengan timbulnya penyakit lain, di antaranya gangguan pada sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan otak, dan sistem endokrin. Kemudian saya baca juga hadis yang berkaitan dengan tinggalkan perkara yang meragukan. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kebohongan itu adalah keraguan. Kebohongan itu keraguan. Hadis riwayat Ahmad 1636. Penelitian menunjukkan bahwa mampu menyembunyikan fakta berpengaruh langsung kepada 3 area mayor otak, yakni supresi lobus frontalis karena menyampaikan non fakta, desinkronisasi sistem limbik karena menutupi emosi sesungguhnya, dan distorsi lobus temporalis dalam menciptakan memori tanpa dasar. Oleh karena itu hadirin yang kami hormati,
Kalau kita melihat suatu ragu, jangan dikerjakan. Jadi yang ragu jangan dikerjakan, ambil yang tidak ada keraguannya gitu. Hadis berikutnya adalah terkait dengan keutamaan sikap sabar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan menjadikan sabar. Siapa yang berusaha untuk kaya maka Allah akan membuatnya kaya. Siapa yang menjaga diri maka Allah akan memelihara dirinya. Aku tidak mendapati untuk kalian rezeki yang lebih lapang daripada sabar. Hadis riwayat Ahmad 10669. Hadis ini derajatnya hasan. Penelitian mengungkapkan bahwa tingkat penyerahan diri yang lebih tinggi kepada Allah yang diukur melalui dimensi seperti usaha, ikhtiar, kesabaran, rasa syukur, penerimaan takdir, dan iman kepada Allah secara signifikan berkorelasi dengan rendahnya tingkat stres terkait pekerjaan di kalangan pekerja kantor. Ya, jadi menurut hadis ini bahwa ketika kita bisa sabar ya, salah satunya ini, maka itu adalah rezeki yang lebih lapang daripada yang lainnya ya. Jadi bisa bersikap sabar itu merupakan rezeki ya, gitu. Untuk menghilangkan juga stres ya. Kita harus banyak bersabar ya. Sabar dari ucapan, sabar dari perbuatan gitu ya. Jangan cepat marah, cepat mengeluarkan kata-kata, sabar, tahan dulu gitu ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semua. Kemudian takdir, hadis yang terkait dengan takdir seluruh manusia sudah tercatat. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim 2653. Pemahaman rasional tentang takdir yang diikuti dengan apresiasi spiritual memainkan peran penting dalam memupuk aspek spiritual, mempengaruhi proses berpikir seseorang dengan mewujudkan perilaku positif. Hadis yang berkaitan dengan orang mukmin tak berada dalam fitrah. Dari Iyad bin Amr, Rasulullah SAW beliau bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Lalu datanglah setan kepada mereka sehingga setan menyesatkan mereka dari agamanya. Setan mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan kepada mereka, dan setan memerintahkan kepada mereka agar mempersekutukan aku dengan apa yang aku tidak menurunkan keterangan tentangnya. Hadis riwayat Muslim 2865. Dalam Islam, kesehatan dipandang sebagai keadaan kesejahteraan komprehensif yang mencakup dimensi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep fitrah karena mempertahankan keadaan alami seseorang. Kemudian hadis riwayat Muslim 2858 dari Al-Mustaurid, saudara Bani Fikir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan antara dunia dengan akhirat ibarat seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah dia melihat apa yang menempel padanya. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Jadi jauh sekali ya perumpamaan antara dunia dan akhirat itu ya. Kalau dunia itu dibanding akhirat itu, ketika kita misalnya mengambil pulpen lah atau jari, kita celupkan ke laut, kita angkat ya. Nah, yang netes itulah dunia, sedangkan akhirat itu lautan seluas samudra ini, alam jagat raya ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mengutamakan mengejar akhirat, nanti dunia akan ikut. Tetapi ketika mengejar dunia, maka akhirat tidak ikut. Ya. Namun juga kami menyarankan bahwa amal-amalan yang bersifat duniawi itu kalau diniatkan akhirat menjadi pahala, menjadi badan, dan menjadi akhirat. Sebaliknya kalau amalan-amalan bersifat akhirat, kalau niatnya duniawi, maka menjadi
amalan duniawi dan di akhirat tidak apa-apa. Contoh, sholatnya ria, sholatnya takabur, sholatnya ria saja, takabur. Kemudian sholatnya tidak memakai ilmu, niatnya sudah takabur, ria. Maka ini di akhir tidak mendapat apa-apa gitu. Sebaliknya misalnya kita bekerja kantor di ladang, niatnya karena Allah, menafkahi anak istri, berangkatnya pakai bismillah, pakai doa, niat karena Allah, menafkahi anak istri anak pada sekolah, untuk biaya sekolah, ini menjadi amal akhirat dan hisabnya adalah bagus sekali gitu. Jadi amalan-amalan duniawi ini menjadi amalan akhirat kalau niatnya adalah karena Allah. Sebaliknya amalan-amalan akhirat kalau niatnya duniawi tidak karena Allah, ini juga rugi kita gitu. Tidak menjadi amalan akhirat, malah bahkan menjadi amalan duniawi ya. Makanya ada orang-orang yang ngaji, sholat, haji, puasa, tapi kalau ria nanti dia di akhirat itu nuntut, ya Allah saya ini sudah sholat, puasa, haji, mana balasannya? Kan sudah dibahas di duniawi. Kamu ingin dipuji, sudah dipuji sama seseorang, sama hamba-hamba, bukan karena Allah. Nah, itu sudah balasan. Darat tidak dapat apa-apa. Begitu ya. Yang terakhir, insya Allah nanti dilanjutkan kembali, mengobati penyakit mata ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, bahwa Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat ketika mereka menyebut tentang kam'ah, dan sebagian lain menyebutnya dengan kotoran bumi tanah. Maka Nabi SAW bersabda, kam'ah sejenis tumbuhan itu dari al-manna dan airnya bisa untuk obat mata. Sedangkan azwa adalah buah dari surga, ia bisa untuk penawar racun. Hadis riwayat 7956. Demikian kami baca ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang mendengarkan mendapat rahmat. Tadi saya awal membaca ayat Al-Quran dan yang bagian kedua membaca hadis. Semoga yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Demikian yang kami baca hadis ya. Kalau pembacanya kurang fasih, meskipun artinya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.